Baik, terima kasih. Dari Apsipor tadi sudah menyampaikan hasil daripada penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada tim dari RSCM yang telah melakukan pemeriksaan baik visum maupun otopsi. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Dir. Dapat saya jelaskan terkait dengan kasus almarhum ADP. Pertama kali jenazah masuk ke Rumah Sakit Cipto itu dengan surat permintaan visum dari Polsek Metro Menteng pada tanggal 8 Juni tahun 2025 sekitar 13.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya ada surat pelimpahan dari Polsek Menteng kepada Polda Metro Jaya. Kita menerima jenazah itu dan juga dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan luar jenazah itu sekitar pukul 13.55 waktu Indonesia Barat. Serta selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan luar jenazah, kita menunggu pihak keluarga, dalam hal ini istri dari almarhum, dan menginfokan bahwa akan dilakukan pemeriksaan otopsi atau pemeriksaan bagian dalam tubuh almarhum. Selanjutnya setelah berkoordinasi dengan keluarga, pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di hari yang sama, kami melakukan pemeriksaan dalam atau otopsi. Dapat kami sampaikan terkait dengan temuan-temuan baik itu pada pemeriksaan luar ataupun pemeriksaan dalam jenazah. Yang pertama, ditemukan adanya luka terbuka dangkal dengan tepi tidak rata pada bibir bawah bagian dalam. Selanjutnya terdapat luka-luka lecet pada pipi kanan dan pada leher, yang terdiri dari 1 buah luka lecet di pipi kanan dan ada 5 buah luka lecet di bagian leher. Selanjutnya kami temukan pula adanya memar-memar pada kelopak atas mata kiri, ada memar juga pada bibir bawah bagian dalam, lengan atas kanan dan juga lengan bawah kanan, dengan masing-masing 1 buah memar pada kelopak atas mata kiri, 1 buah memar pada bibir bawah bagian dalam, ada 2 buah memar pada lengan atas kanan dan 2 buah memar pada lengan bawah kanan. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan otopsi, karena ditemukan adanya luka-luka pada daerah leher, kami melakukan otopsi menggunakan teknik khusus leher dengan upaya mendalami apakah luka-luka yang terdapat pada bagian luar itu ada berdampak terhadap organ-organ di dalam leher. Selanjutnya dapat kami laporkan bahwa pada otot-otot leher itu tidak ditemukan adanya resapan darah. Selanjutnya pada batang tenggorok itu berisi lendir dan busa halus berwarna putih kemerahan. Selanjutnya kami temukan pada organ dalam, itu pada kedua paru ditemukan adanya sembab paru atau pembengkakan pada paru, serta pada seluruh organ-organ dalam itu kami temukan adanya pelebaran pembuluh darah dan juga bintik-bintik perdarahan. Dari pemeriksaan-pemeriksaan tersebut, seluruh organ kita ambil sampel jaringannya, baik itu untuk dilakukan toksikologi dan juga pemeriksaan histopatologi. Pemeriksaan awal toksikologi di Rumah Sakit Cipto dilakukan pemeriksaan penyaring napsa dan juga alkohol menggunakan sampel urin, didapatkan hasil negatif. Walaupun hasilnya negatif, tetap kita lakukan konfirmasi ke Puslapfor dengan hasil seperti yang disampaikan tadi. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan histopatologi, kita konfirmasi luka yang ada di bibir bagian dalam, didapatkan hasil dari histopatologi
dengan tanda intravitalitas luka. Artinya luka tersebut terjadi pada saat gambaran kekurangan oksigen. Pada paru ditemukan adanya gambaran perbendungan disertai pembengkakan. Selanjutnya serta organ-organ dalam lainnya itu terdapat gambaran pelebaran pembuluh darah dan adanya ekstravasasi sel darah merah atau keluarnya sel dari pembuluh-pembuluh darah. Dapat kami simpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan forensik itu pada pemeriksaan terhadap mayat laki-laki berusia sekitar 39 tahun dan bergolongan darah O ini ditemukan adanya luka terbuka dangkal pada bibir bagian dalam, luka-luka lecet pada wajah dan leher, serta memar-memar pada wajah, bibir bagian dalam, dan anggota gerak atas kanan tumpul. Ditemukan darah tanda-tanda perbendungan pada seluruh organ dalam dan tidak ditemukan adanya penyakit pada organ-organ dalam almarhum. Selanjutnya pada hasil pemeriksaan laboratorium toksikologi tidak ditemukan adanya zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen. Tidaknya zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen pada organ ataupun jaringan tubuh almarhum, maka sebab mati almarhum akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran nafas atas yang menyebabkan mati lemas. Demikian Pak Dir yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih dari RSCM yang sudah menyampaikan hasil pemeriksaan baik itu visum maupun otopsi yang sudah dilaksanakan. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan dari hasil serangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik, baik itu dari keterangan saksi-saksi, kemudian dikaitkan dengan barang bukti, serta didukung oleh scientific investigation crime dan keterangan para ahli, kami bahwa pada hari Selasa 25 telah ditemukan sesosok mayat laki-laki di rumah kos di guest house Godang Dia, nomor 1 di Jalan Godang Dia Kecil, nomor 22, Menteng, Jakarta Pusat. Setelah dilakukan olah TKP dan pendalaman bahwa identitas daripada korban adalah ADP berusia 39 tahun yang merupakan staf dari Kementerian Luar Negeri. Pada saat ditemukan, korban dalam posisi terlentang menggunakan dan kaos, terbaring di atas kasur dalam keadaan kepala tertutup plastik dan terlilit lakban warna kuning. Dan pada saat ditemukan, ini kami luruskan karena kemarin ada beberapa pemberitaan di media yang menyatakan bahwa tangannya terikat. Bahwa faktanya pada saat ditemukan tangan korban tidak terikat. Ya. Tangan dan kaki tidak terikat.
pada saat ditemukan, posisi kamar korban dalam keadaan terkunci. Perlu kami jelaskan bahwa ketika ditemukan tersebut, kunci daripada kamar korban ini ada 3 lapis. Yang pertama adalah lapisan dengan menggunakan kartu tap. Itu bisa diakses dari luar. Kemudian yang kedua, kunci yang kedua adalah kunci, kalau kita bilang kunci biasa nih. Kunci biasa tapi tidak ada kuncinya. Jadi seperti ceklekan biasa begini dari dalam, dan itu melekat di bawah grendel. Sedangkan kunci yang 3 adalah kunci slot. Itu letaknya di atas daripada kunci. Jadi ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang posisinya berada di dalam kamar untuk mengunci kunci tersebut. Kemudian setelah dilakukan penelitian terhadap TKP, tidak ada akses lain untuk memasuk ke dalam kamar tersebut selain pintu maupun jendela. Karena di samping ini adalah tembok, belakang juga tembok, sedangkan penyelidik telah melakukan pengecekan dan penelitian secara mendalam terhadap plafon, dan itu plafon tidak ada yang rusak. Dan pintu gerbang dan pintu kamar kos menggunakan sistem kunci elektronik dengan akses kunci masing-masing berupa kunci elektronik seperti kamar yang dimiliki di korban, dan masternya ada dipegang oleh penjaga kos. Selanjutnya, dari hasil pengujian terhadap barang bukti yang dilakukan oleh laboratorium forensik digital terkait CCTV yang ada dari 20 titik CCTV, didapatkan hasil korban mulai pada hari Senin tanggal 7/25 kira pukul 07.03. Kemudian di kantor pada pukul, ini kami perlihatkan ini CCTV-nya. Ini CCTV-nya 7.03. Kemudian ini adalah pada saat masa kantor 7.20. Kemudian pada pukul 17:52, jadi ini berlanjut ya, ini berlanjut karena ada beberapa titik 20, kami ambil intisarinya saja. Pada pukul 17:52 ini ya, 11:52 korban terpantau berada di Mall Grand Indonesia. Ini selaras juga dengan hasil analisa terhadap IT daripada profil korban. Selanjutnya, korban pada pukul 21.39 termonitor memasuki Kemenlu
Ini sebelah kiri, rekan-rekan sekalian, 2139 memasuki Kemenlu. Selanjutnya korban berada di rooftop gedung Kemenlu di lantai 12 pada pukul 21.43 lewat. Lanjut, ini naiknya pada saat naik, nah 21.43 itu naik, mulai naik 21.43. Keberadaan daripada korban di rooftop itu kurang lebih selama 1 jam 26 menit. Ya. Berdasarkan pengamatan dari CCTV, di awal ketika naik, korban memang betul membawa tas gendong dan tas belanja, ya, ada dua, satu tas gendong, satu tas belanja. Namun pada saat turun dari rooftop, korban sudah tidak membawa tas gendongnya kembali maupun tas belanjanya. Jadi pada saat naik membawa, pada saat turun itu korban sudah tidak membawa lagi. Selanjutnya, ini pada saat turun ini korban sudah tidak membawa nih. Yang di tengah, ya, rekan-rekan sekalian. Nah, ini yang di tengah, ini terlihat korban sudah tidak membawa tas ini. 23. Ya. Ulangi, 2309. Ini pada saat turun sudah tidak membawa tas lagi, maupun tas gendong maupun tas belanja, sehingga sebelah sana terlihat 2312 itu di bawah di pintu keluar. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya pada pukul 23.23 korban pintu kos. Ini malah pintu kos. Ini pintu kos. Ada pintu kos ini. Ini terpantau mulai masuk ke dalam kamar dan kemudian ini membuang sampah. Lanjut. Dan pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 pukul 7:39 di sini, setelah pintu dibuka, baru ditemukan meninggal. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan dari berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap file CCTV yang dilakukan oleh Laboratorium Digital Forensik, disimpulkan bahwa tadi sudah disampaikan sepanjang durasi video dimaksud, pada setiap frame-nya saling bersesuaian dengan tidak ditemukan adanya pemotongan ataupun penyisipan frame pada file multimedia jenis video. Ini sudah kami sampaikan. Kemudian yang kemarin menjadi bahasan di media, kenapa arahnya itu berubah ketika pada saat mulai mencongkel. Kemarin kami sudah melakukan konfirmasi dengan mohon maaf, dengan istri daripada korban terkait dengan CCTV kenapa bergeser.
Hal tersebut terjadi setelah adanya permintaan dari istri kos via telepon kepada penjaga kos atas nama Siswanto, saudara S, untuk mendobrak kamar milik korban, sehingga penjaga kos meminta izin kepada pemilik kos untuk melakukan pendobrakan, dan hal tersebut disikapi oleh pemilik kos dengan menggeser sudut CCTV dan memastikan tindakan yang dilakukan oleh penjaga tersebut dengan maksud untuk memastikan tindakan yang dilakukan oleh penjaga tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan adanya video yang diambil secara live, ya, artinya secara live, bukan live, rekaman video yang diambil oleh teman sekamarnya yang ikut mendobrak pada saat itu. Ini Bapak F ini merupakan teman kamar dari satu kos. Ini diperkuat dengan rekaman video yang diambil oleh Bapak F ini. Rekan-rekan sekalian, itu dari analisis terhadap CCTV yang kita kumpulkan. Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan digital forensik terhadap device, baik itu laptop, kemudian MacBook, maupun Samsung Note, ya, ada handphone Samsung Note yang ditemukan di kamar korban. Ini ada satu handphone yang ditemukan di kamar korban. Ditemukan adanya histori pencarian tentang beberapa penyakit yang dialami oleh korban. Selain itu, ditemukan riwayat komunikasi dengan pengguna akun. Tadi sudah disampaikan oleh tim dari digital forensik. Yang intinya bahwa yang terpenting terhadap hasil penelitian ini bahwa belum ditemukan adanya informasi ataupun dokumen elektronik yang berisi muatan ataupun ancaman baik fisik maupun psikis maupun ancaman kekerasan terhadap korban. Jadi saya ulangi lagi, dari hasil penelitian secara digital tidak ditemukan ancaman fisik maupun psikis terhadap korban, termasuk ancaman kekerasan. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan sidik jari yang dilakukan oleh Pusiden Baris Krim Polri terhadap barang bukti berupa lakban kuning merek Daimaru dan satu buah gelas kaca terhadap korban, bahwa lakban yang ditemukan pada jenazah adalah lakban yang dibeli ya, lakban yang dibeli bersama istrinya di salah satu toko di Yogyakarta. Ini kami sudah konfirmasi dan kemarin sampel yang sama itu sudah diserahkan sama kami. Kemarin sudah kita kembalikan lagi ya sampelnya kalau tidak salah ya. Di mana lakban tersebut itu dibeli tahun 2000, dibeli sekitar bulan Juni tahun 2025. Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan daripada
DNA yang dilakukan oleh Puslapor Bareskrim dengan meliti terhadap 11 barang bukti dan melakukan uji terhadap dengan hasil tidak ditemukan adanya DNA milik orang lain selain DNA milik korban, termasuk pada lakban dan barang bukti yang ada di TKP pada saat itu, mulai dari spray, kemudian sarung bantal, gelas dan lain sebagainya, itu hanya kami. Selanjutnya, hal tersebut penyelidik juga menggandeng daripada Apsifor HIPSI untuk melakukan pemeriksaan secara psikologi forensik, baik kepada keluarga, kepada rekan-rekan kerja yang mungkin bisa atasan, bisa teman kecil dan lain sebagainya, termasuk orang-orang yang berhubungan pada saat itu. Dari hasil pemeriksaan tersebut, disebutkan bahwa indikator daripada kematian daripada ADP ini mengarah pada indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Selanjutnya, dari hasil pemeriksaan terhadap toksikologi yang dilakukan oleh Puslapor Bareskrim Polri terhadap sampel-sampel organ yang sudah setelah dilakukan otopsi, baik itu dari otak, empedu, limpa, hati, ginjal, lambung, darah dan urin, ditemukan adanya kandungan parasetamol dan klorperipheniramin atau yang sering disebut CTM. Hal ini sesuai dengan temuan barang bukti berupa obat-obatan yang ditemukan oleh penyelidik. Selanjutnya, tim forensik dari RSCM yang melakukan otopsi terhadap tubuh korban dan melakukan pemeriksaan luar terhadap korban menemukan hasil, yaitu luka lecet pada wajah dan leher, luka terbuka pada bibir dalam, memar pada wajah, bibir dan anggota gerak atas kanan, serta terdapat tanda-tanda perbendungan. Pada pemeriksaan dalam, ditemukan darah berwarna lebih gelap dan encer, lendir dan busa halus pada batang tengkorak, sembab paru-paru, tanda-tanda perbendungan pada seluruh organ dalam, dan tidak ditemukan adanya penyakit pada organ dalam. Pada pemeriksaan laboratorium toksikologi, tidak ditemukan zat yang menyebabkan gangguan pertukaran oksigen. Tidak ditemukan adanya penyakit atau zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen pada organ ataupun jaringan pada korban. Maka
sebab kematian korban adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Rekan-rekan sekalian, dari serangkaian tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh penyelidik, mulai dari mendatangi TKP, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, mengumpulkan barang bukti, kemudian kita dengan melibatkan saksi ahli, dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyimpulkan hasil daripada penyelidikan yang kami lakukan, bahwa penyelidikan yang kami lakukan, kami simpulkan menemukan adanya peristiwa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Kabid Humas. Baik, terima kasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, rekan-rekan jurnalis. Selanjutnya kami persilahkan rekan-rekan untuk melakukan pendalaman terkait dengan apa yang sudah dijelaskan oleh beberapa pihak dan juga tim penyelidik. Kami mulai dari sebelah kiri kami ya. Tolong mic-nya. Dari mana, kemudian pertanyaannya ditujukan ke mana ya? Mas dan Mbak sekalian. Ya, sebelah kiri silakan. Ya, selamat sore Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih atas waktunya. Saya Niko Anggriawan. Dan pemirsa, baru saja Polda Metro Jaya melakukan konferensi pers perihal dengan kematian misterius dari Arya Daru Pangayunan atau diplomat Kemenlu RI, yang kesimpulannya adalah kematian korban ini adalah gangguan dari pertukaran oksigen yang mengakibatkan mati lemas dan tidak ada keterlibatan dari orang lain. Kabar tersebut sekaligus menutup Breaking News TV One kali ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Petang. Saya Shena Damayana, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.